Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, saya berbahagia sekali ada di tengah-tengah ibu bapak semua yang mempunyai semangat karena di hari Minggu ini ternyata hari Sabtu Minggu ya, ibu bapak berkomitmen untuk bisa mengikuti pelatihan ini meskipun pasti akan berbenturan dengan agenda-agenda keluarga. Mudah-mudahan apa yang ibu bapak luangkan mendapat pahala dan juga kebaikan ya untuk tujuan ibu bapak semua. Nah, izinkan saya Ian Aldo Wiliantoro, mungkin panggilnya Aldo, yang diberikan tugas sebagai Master of Training. Kalau bahasa mudahnya panggilnya MOT. Tapi kalau bahasa lebih mudahnya lagi, kalau di dalam sekolahan itu namanya kepala sekolah, Bapak Ibu. Jadi saya diberikan tugas untuk bisa memastikan bahwa seluruh rangkaian pelatihan selama 1-2 hari ini itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau ibu bapak nanti ada kendala apapun, nanti bisa dapat menghubungi saya. Kenapa? Saya minta ibu bapak untuk bisa menyimpan nomor saya. Nah, baik ibu bapak, sebagai sesi acara yang pertama, marilah kita sejenak memanjatkan doa yang nanti akan saya pimpin sendiri. Tentu dengan semata-mata semoga Allah Subhanahu wa taala ridho. Kemudian kita juga bisa mencapai hasil yang maksimal yaitu dinyatakan lulus. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azim sultanika. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami dapat menyelenggarakan pelatihan UMK reguler angkatan 10. Ya Allah, ya Rahman, lancarkanlah kegiatan kami hari ini, limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan, serta kecerdasan. Jadikanlah setiap aktivitas kami sebagai aktivitas yang Engkau ridhoi, ya Allah, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah kepada kami semua. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas, maka anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup. Satukanlah hati kami, ya Allah, padukanlah langkah kami, segarkan pemahaman kami agar kami dapat yang maha pengampun, tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealfaan, kehinaan, dan kesalahan. Maka ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang mukmin sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami. Dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi ya. Ini tadi ada saudara kita yang juga dari Papua Barat, jauh juga ya. Dan juga ada yang dari Sumatera juga. Jadi pagi ini saya ingin mengajak semua memulai dengan rasa yang bahagia ya. Jadi
Salah satunya bentuknya adalah kita menikmati semua proses. Pelatihannya jangan tegang-tegang. Saya izin pamer kopi boleh Ibu Bapak? Ya, sedikit pamer kopi ya. Nah, ada gambar kopinya nggak Bapak Ibu? Enak Nah, itu Pak. Enak-enak. nah, saya sebetulnya pengen berbagi kepada 100 peserta Pak. Insya Allah gelasnya udah ada, tapi sayang karena ini pelatihan online, jadi nggak bisa dikirim ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan menerangkan bagaimana tata kelola pelatihan selama 2 hari ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik dan tidak ada yang tertinggal. Baik, saya izin share screen ya. Sebentar Bapak Ibu. Baik, saya izin menyampaikan orientasi pelatihan penyedia halal UMK reguler batch 10 yang akan diselenggarakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 2. Berarti cuma 2 hari. Bersabar ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yan Aldo Wiliantoro. Saya mendapat tugas sebagai Master of Training. Sehari-hari saya bertugas bagian dari manajemen Halal Institute. Kebetulan saya sebagai direktur konsultasi dari Halal Institute, namun pada hari ini saya diberikan tugas untuk mengawal pelatihan. Bapak Ibu, Halal Institute kantor pusatnya ada di Jakarta. Kalau Bapak Ibu mampir ke Jakarta, bolehlah WA saya, mampir ke kantor, kita ngopi bareng, tepatnya di Tebet Bapak Ibu, Jakarta Selatan. Tapi nggak jauh lah, kalau mau ke Monas ataupun kemana deket ya. Tapi kita juga punya beberapa kantor perwakilan. Nah, Bapak Ibu, kalau apa namanya ingin lihat websitenya Halal Institute, boleh cek di halalinstitute.id. Dan kita punya kerjasama juga dengan LSP Halal Indonesia. Nah, selain penyelia halal, Halal Institute itu juga punya beberapa skema yang lain ya. Yang pertama ada auditor halal, ada juru sembelih halal. Sekarang juga sudah ada ahli syariah dan juga apa skema bidang pangan ya. Nanti mungkin saya akan share di lain hari pada saat pelatihan apa di grup ya. Nah, alhamdulillah kita sudah dipercaya melatih lebih dari totalnya kalau total itu lebih dari hampir 13.000 lebih ya Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu semua, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar. Bapak Ibu, tujuan dari pelatihan hari ini, yang pertama tentu eh, Ibu Bapak nanti akan memiliki pengetahuan, literasi. Jadi literasi yang cukup tentang dalam hal ini adalah bidang apa di bidang halal ya. Artinya Bapak Ibu nanti bisa meningkatkan literasi pemahaman tentang halal. Yang kedua, salah satu khususnya adalah Bapak Ibu memahami tentang bagaimana sertifikasi halal di Indonesia dan tentu ini menjadi bagian dari percepatan karena ini menjadi program nasional dan targetnya tentu membantu pelaku usaha ya. Dan berikutnya adalah Ibu Bapak akan dirancang untuk menjadi penyelia halal yang handal hanya seharian penuh dari pagi sampai pukul hampir maghrib ya nanti ya. Jadi saya minta semuanya duduk yang nyaman, boleh juga menyiapkan camilan, kopinya juga, tehnya boleh, nggak masalah. Yang jelas saya berharap memang bisa. Laki-laki. Gila apa? Jadi saya berharap Ibu Bapak bisa fokus meskipun ini pelatihan online dan saya berharap sekali lagi tidak nyambi aktivitas lain termasuk
Tidak ada yang pergi kondangan, menghadiri undangan apapun, karena nanti bisa punya berdampak pada tidak lulus. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan lagi. Jadi yang pertama terkait dengan kontrak pembelajaran, yang ini nanti bisa berdampak menjadi Anda tidak lulus ya. Yang pertama adalah peserta wajib mengikuti seluruh peraturan dan agenda pelatihan. Nah, kemudian peserta wajib masuk dalam grup WhatsApp dan hanya nomor peserta yang akan dimasukkan ke dalam grup. Jadi biasanya, Pak, boleh nggak nomor ketua yayasan? Nggak boleh. Harus yang bersangkutan. Peserta tidak boleh menyambi mengerjakan tugas atau pekerjaan lain selama pelatihan. Pak, saya boleh izin kondangan nggak? Nggak boleh. Pak, saya ada undangan RT? Nggak boleh. Kalau nanti ketahuan Bapak Ibu tidak mengikuti pelatihan ini, maka sama fasilitator nanti akan langsung dicoret. Kemudian peserta wajib menggunakan laptop. Tadi malam banyak yang bertanya, Pak, boleh nggak menggunakan laptop? Wajib menggunakan laptop. Kenapa? Karena nanti kita prakteknya menggunakan laptop, tidak menggunakan handphone. Nah, kemudian peserta wajib hadir 10 menit sebelum sesi pelatihan dimulai. Kemudian yang berikutnya, peserta harus selalu menyalakan kamera, on cam ya. Kemudian peserta mengisi daftar hadir selama pelatihan. Nah, daftar hadirnya nanti setiap sesi berbeda-beda dan hanya bisa diklik di setiap sesi. Panduan login ke sistem, Bapak Ibu sudah belajar login ke sistem semua ya? Sudah berhasil login ke sistem? Sudah, Pak. Sudah ya, baik, alhamdulillah. Belum, Pak. Nanti kita praktek. Yang linknya sudah diberikan pada saat di grup ya. Yang menggunakan nomor telepon itu Pak untuk Betul, email dan nomor telepon. mungkin Nah, bisa. kemudian untuk standar pelatihan, apa yang dipakai adalah kurikulum pelatihan penyelidik halal mikro kecil, keputusan Kepala BPJPH nomor 24 tahun 2023. Jadi secara prinsip ada 3 poin utama, yaitu pengetahuan dasar penyedia halal, keterampilan kerja dan kompetensi penyedia halal, dan aplikasi sistem informasi. Jadi nanti selain pengetahuan tentang regulasi dan sebagainya, Bapak Ibu nanti juga akan diajarkan bagaimana tugas seorang penyedia halal, termasuk mengaplikasikan si halal ya. Nah, kemudian untuk jadwal, pastikan Bapak Ibu tidak terlewat ya. Hari ini kita mulai pukul 7.30, kemudian nanti ada pembukaan, dan nanti sudah mulai masuk ke sesi pertama nih Bapak Ibu nanti mulai absen nih. Jam 8.15 absen ya. Kemudian nanti dilanjutkan pukul 10 adalah konsep halal haram. Nah, kemudian istirahat, kemudian sampai dengan nanti kita terakhir adalah pukul 17.30. Dan nanti diikuti hari kedua sesuai dengan jadwal. Nah, Bapak Ibu, absen itu dilakukan melalui sistem. Bapak Ibu sudah tahu ya, kemarin sudah diajarkan pada saat pertama kali di grup. Makanya ada pertanyaan, apakah saya telah berhasil? Terus Ibu Bapak sudah berhasil. Dan pastikan email sama nomor HP-nya disimpan. Nah, ini saya coba tunjukkan ya. Ini ada linknya, kemudian nanti masukkan email dan nomor HP. Nanti kita praktek. Nah, di dalam sistem ini nanti Ibu Bapak akan ada absen juga. Nah, sebelumnya pastikan data yang diinput pada sistem sudah benar ya, karena nanti ini yang akan digunakan untuk sertifikat. Kemudian absennya bagaimana, Pak Aldo? Nih, Bapak Ibu, tolong perhatikan.
Pertama kan setelah Bapak Ibu sudah berhasil login ke sistem, klik masukkan email dan sebagainya. Nanti pada daftar kehadiran diklik, kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan nggak ini Bapak Ibu? Karena ada daftar kehadiran, terus nanti ada materi regulasi, diklik, kemudian nanti diklik hadir gitu. Sampai ada tulisan berhasil atau hadir, warnanya hijau. Nah ini kan daftar materi-materinya, nanti diklik sesuai dengan materi yang sedang berlangsung. Nah kemudian nanti ada post test di hari akhir, menunya ada di terakhir, halaman terakhir, di scroll paling bawah. Nah kemudian Bapak Ibu juga nanti akan ada praktek mengerjakan tugas. Tugas itu di-upload pada klik daftar tugas, nanti di tugas 1 upload tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan sebagainya. Nanti akan saya pandu, nggak usah khawatir. Nah, di tugas 1, 2, 3 nanti detailnya akan saya pandu ya Bapak Ibu. Tugas 1 apa, tugas 2 apa, tugas 3 apa. Termasuk contoh-contohnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pembagian kelas, ada kelas A dan kelas B. Jadi nanti pada saat sesi siang itu sudah dibelah menjadi 2 kelas ya. Yang sesi kelas A Zoom-nya tetap, tapi yang nanti kelas B Zoom-nya berbeda. Nah, nanti link Zoom-nya akan di-share pada saat menjelang pembagian kelas. Nah, setiap kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Bapak Ibu nanti akan didampingi oleh fasilitator pendamping. Ada Ibu Dewi Khalifah, ada Ibu Akvin, ada Ibu Ayi, ada Ibu Rahma, ada Ibu Gita, ada Ibu Tri, ada Pak Salah, Ustadz Salahuddin ya. Nah, pertanyaan saya untuk kelas A, ada nggak yang belum bertegur sapa dengan fasilitatornya? Atau belum WA dengan fasilitatornya? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Harus dipastikan sudah semua. Sudah Pak, cuma Oke. beliaunya dipastikan masuk ke grup kecil, tapi kami masih cari belum ketemu itu yang grup Ya, Bapak Ibu cuma tinggal minta ke fasilitator. Ibu, Bapak, saya kok belum dimasukin ke grup kecil gitu ya. Nah, kemudian ada kelas B, ada Ibu Aulia, Ibu Erni, Ibu Elia, ada Pak Osep juga, ada Ibu Rifa, ada Pak Barok, ada Pak Agam ya. Apakah Bapak Ibu sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan? Yang kelas B? Sudah ya, baik. Dan pastikan Bapak Ibu juga sudah bergabung di grup kecil. Pak Aldo, apa sih gunanya grup kecil itu? Jadi selama pelatihan, Bapak Ibu nanti akan berkomunikasi intens dengan fasilitator pendamping. Kalau nanti ada kesulitan selama mengikuti pelatihan, atau misalkan ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, nanti akan dibantu oleh fasilitator pendamping. Ibu, saya kok kesulitan ya mengerjakan tugas ini. Nanti akan ditanya, pada bagian apa sulitnya? Saya kok kesulitan ya menginput data, nanti akan dibantu. Dan tahu nggak Bapak Ibu, siapa yang nanti akan menilai kelulusan Ibu Bapak? Siapa yang akan menentukan kelulusan? Bisa bantu saya? Yang Fasilitator. betul. Yang nanti akan menentukan apakah Ibu Bapak lulus atau tidak, beliau-beliau inilah Bapak Ibu. Jadi nanti yang akan menentukan apakah saya itu tugasnya sudah memenuhi, atau nanti pada saat Minggu sore pukul 17 saya sudah bisa mengumumkan, itu yang berdasarkan penilaian dari fasilitator. Oleh karena itu,
ada baiknya dari sekarang ibu bapak berkomunikasi secara baik. Dan insya Allah kalau kita sampai pukul 9 malam ya Bapak Ibu, mereka akan dengan senang hati membantu ibu bapak. Jadi jangan sampai justru mereka yang ngejar-ngejar ibu, kalau bisa ibu bapak yang ngejar-ngejar mereka ya. Karena nanti salah satu yang dinilai dari fasilitator adalah apa? Semangatnya ibu, keaktifannya ibu. Jadi kalau bapak ibu itu punya semangat yang bagus, saya yakin fasilitator itu nggak ada alasan untuk tidak meluluskan. Tetapi kalau bapak ibu di WA nggak dibales, di telepon nggak pernah diangkat, mereka kan akan melihat di Zoom, ngecekin satu-satu. Loh kok ini nggak ada, kemana nih? Nah, terus di WA nggak dibales dan sebagainya, ya sudah, nggak bisa diapa-apakan. Tetapi kalau ibu bapak ada kendala apapun, boleh cerita ke fasilitator. Nah, yang berikutnya, setiap fasilitator itu kan ada kode ya, ada Ibu Dewi Holifah, ada DC, ada Bu Akvin, ada. Nah, Bapak Ibu, saya minta semua menggunakan penamaan Zoom yang sesuai ya. Jadi contohnya kalau Pak Luki Bahtiar Anugrah, berarti Bapak tadi nomornya berapa Pak? Nomor induknya 098. 098. Terus fasilitatornya siapa? Pak Abdul Hakam Rejak. Pak Barok ya. Ya. Di sini mana ya? Berarti AHA ya. Berarti 098 strip AHA strip namanya Bapak. Namanya dirubah ya Pak. Nah, silakan teman-teman, Ibu Ika Ufya, nomornya berapa tadi? Nomor Ibu kelas berapa? Kelas B, Bapak. Kelas B. Berarti tadi nomornya berapa? Berarti Ibu Ika 097. Oke, 097. Berarti namanya masih ingat? 097. Siap. Terus fasilitatornya siapa, Ibu? Bapak Abdul Hakam. Berarti AHA, kemudian baru namanya Ibu. Dirubah ya? Siap, Bapak. Juga dirubah ya. Yang lain dirubah, silakan. Karena nanti kita, semua fasilitator pasti akan melihat nama kode ininya. Kemudian selanjutnya standar kelulusan. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan, apakah semuanya lulus? Tidak. Hanya peserta yang memenuhi standar kelulusan saja yang lulus. Ya, yaitu peserta yang memang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan. Nah, bagaimana bisa lulus? Bagaimana agar bisa lulus? Caranya adalah poinnya harus 75 poin. Ya, ada 75 poin. Nah, 75 poin itu dinilai dari mana? Yang pertama adalah absensi 40, keaktifan 10, keaktifan dinilai oleh saya. Sepanjang Bapak Ibu tanya, nanti saya akan nilai. Boleh bertanya langsung, boleh bertanya via chat ya. Kemudian ada post test nilainya 20 yang akan dilakukan besok. Saya pikir untuk memperoleh nilai 75 nggak ada sulitnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita coba timeline pelatihan. Ini banyak sekali peserta yang bertanya, Pak Aldo, kapan saya dinyatakan lulus dan kapan saya dapat sertifikatnya? Jadi pelatihan itu akan dilaksanakan 1 sampai dengan 2 November. Yang Ibu Bapak harus melakukan absensi, harus sering bertanya via Zoom juga boleh, kemudian mengerjakan tugas, kemudian nanti mengerjakan post test. Nah, kemudian
besok sore, tepatnya setelah Bapak Ibu post test, saya akan melakukan rekap penilaian. Kalau nanti nilainya 75 ke atas, maka dinyatakan lulus. Kalau nilainya di bawah 75 berarti Bapak Ibu belum bisa lulus. Oleh karena itu, segera berkomunikasi dengan fasilitatornya masing-masing. Nah, jadi setelah 2 November ini, Halal Institute akan segera berkirim surat kepada BPJPH yang selanjutnya nanti akan terbitlah sertifikat. Kecuali yang sudah bermasalah, ya. Kalau sudah bermasalah agak repot. Jadi saya minta Bapak Ibu dari pertama sudah semangat ya. Nah, baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk sesi orientasi sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Aldo, izin. Ya, silakan. Tadi yang penggantian penamaan tuh lupa apa saja tadi ya Pak? Jadi yang pertama adalah Ibu punya nomor NIP ya, nomor induk ya. Jadi 092. Ya, 092. Terus tadi Ibu fasilitatornya siapa? Saya kirim ya. Pak Mubarok apa siapa ya itu Ya, ya? kamu Barok berarti AHA. Kemudian nanti Aha. nama lengkapnya Ibu. Kemudian nama saya. Ya, Udah nama saya udah segitu aja ya Pak? ya Ibu. Oke, baik. 092 AHA Dahlia Nurdini gitu ya Pak? Ya, betul Ibu Oh, Bapak. baik, baik. Terima kasih Pak Aldo. Baik. Baik Ibu Bapak, ada lagi? Saya mau sedikit kasih tips. Pak Aldo saya pengen lulus banget, pengen banget ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lulus, ada dua caranya. Ini cara paling mudah menurut saya. Yang pertama, Bapak Ibu ngikutin pelatihan 2 hari ini yang seneng hatinya. Jangan tegang, yang happy. Kalau lagi ada undangan RT, nggak usah hadir. RT RW nggak usah hadir. Pak, saya sedang pelatihan, mau fokus. Kalau lagi ada undangan kelurahan, nggak usah hadir. Semua agenda di luar, undangan dan sebagainya, di-off-kan dulu. Alhamdulillah Pak, saya lagi sedang ngikutin pelatihan penyelia halal. Nggak usah bercabang-cabang. Itu yang pertama, tips pertama. Jangan ada agenda di luar pelatihan. Tips yang kedua, Bapak Ibu harus berkomunikasi yang baik dengan fasilitator. Ibu, mohon saya dibantu, saya dibimbing. Nah, kalau kita sebagai peserta sudah berkomunikasi dengan fasilitator, merayu-rayu kan juga boleh kan? Insya Allah fasilitator itu pasti akan membantu Ibu Bapak. Dan kalau udah hubungannya bagus, nggak ada sulit apa-apa, Bu, nggak ada. Bikin tugas juga mudah. Nah, jadi begitu, cuma 2 tips itu, insya Allah kalau itu udah lulus. Tetapi kalau itu nggak dilakukan ya agak repot. Nah, kemudian terkait dengan lembar kerja yang tadi malam sudah dikirimkan, Ibu Bapak simpan dulu karena nanti itu akan digunakan untuk praktek halal. Nah, kemudian ada pertanyaan apakah absennya sekarang? Tidak, absennya nanti nunggu materi akan berlangsung. Baik Ibu Bapak, waktu sudah menunjukkan pukul 8 dan kita akan masuk ke sesi pembukaan, di mana sesi pembukaan ini akan dibuka oleh Ketua Harian Halal Institute, beliau Bapak S.C. Arifin. Mohon izin sebentar, saya akan coba menyapa beliau dulu. Harus on cam harus bersuara.
Baik Ibu Bapak, saya izin menyampaikan bahwa untuk sesi pembukaan saya mohon maaf pada emisi informasi. Untuk sesi pembukaan nanti saya akan langsung saya pandu Bapak Ibu dan kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya secara resmi untuk pelatihan penjelia halal UMK reguler kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan bahwa pastikan nanti Ibu Bapak sudah mempersiapkan seperti email dan sebagainya. Dan kita praktek nanti mengenal fitur si halal praktek ke sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi biar Bapak Ibu nanti bisa lihat caranya absen bagaimana. Sebentar. Apakah slide-nya sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum ya? Belum, Bapak. Bentar, Bapak Ibu. Belum. Belum. Bentar, Bapak Ibu. Saya nanti izin untuk pinjam salah satu akun dari peserta ya, Bapak Ibu ya. Punya siapa ini ya? Sebentar. Kita praktek langsung saja, Bapak Ibu. Ada Pak Ahmad Faisal, ada? Pak Ahmad Faisal udah hadir? Siap hadir? Siap hadir, Pak, Bapak. saya izin pinjam akunnya Bapak ya untuk simulasi ya. Oh ya, baik Bapak. Saya coba pinjam akunnya Bapak. Bentar, saya akan share. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, ayo kita semuanya sekarang praktek untuk menggunakan sistem LMS-nya sebentar ya. Kalau Ibu sudah nanti kan di sini ada daftar kehadiran. Nah, nanti setiap sesi materi itu tinggal diklik aja Bapak Ibu. Nah, tetapi ini nggak bisa diklik absen kalau sesi materinya belum dijalankan. Jadi misalkan ada sesi materi melakukan pendaftaran sertifikat halal. Nah, ketika materi ini kan berjalan pukul 15.30 sampai 17.30. Dan saat ini kan belum jalan. Nah, ini nggak bisa. Tapi kalau nanti jamnya sudah jalan, itu nanti akan muncul absensi. Tinggal diklik saja. Nah, nanti tinggal diklik saja ya Bapak Ibu. Kemudian untuk tugas, nanti upload tugas, klik. Ya, upload tugas, klik. Nanti ada tugas 1, masukkan filenya di sini. Tugas 2, tugas 3. Nanti informasinya akan saya kirimkan sampai dengan sesi ini. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan LMS ini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik, ada yang mau ditanyakan ke sesi ini, Bapak Ibu? Sebelum kita
apa namanya? eh Kak Jamil, ya untuk ganti background mana ya? Cara ganti background. Boleh apa? Oh iya, mau Pak, mau tanya Pak. boleh, Pak. Oke. Itu untuk isi absen barusan, Pak. Kan ada di atasnya ya, mengisi absen. Di bawahnya itu kan ada upload tugas. Apakah Ya, ketika kita isi absen dan submit misalkan, apakah itu akan tertutup ataukah masih terbuka nantinya, Pak, untuk upload materi itu? Kan tidak mungkin. masih, Bapak, masih. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Baik, untuk link ke sistem sudah ditaruh di deskripsi ya, Bapak Ibu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu, silakan. Cukup dipahami ya. Kalau misalkan sudah dipahami, saya izin menyampaikan beberapa hal. Jadi saya ingin menyapa dulu sambil jalan ya, sambil untuk apa namanya pengenalan. Jadi nanti untuk sesi pertama akan diisi materi regulasi jaminan produk halal yang akan diisi oleh BPJPH, yaitu Ibu Fitria Setiarini. Dan kemudian untuk sesi ini nanti akan dipandu oleh Ibu Rahmayanti. Saya mungkin izin menyapa dulu. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam, Pak Aldo. Jadi alhamdulillah ya. Nanti sembari monitor barangkali Ibu Fitri sudah hadir ya, Ibu. Ya, siapa? Oh, kayaknya sepertinya sih beliau udah hadir ya. Nah, baik Ibu Bapak, ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan orientasi sebelum saya serahkan untuk sesi materi pertama? Cukup ya. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah berarti semangat kita untuk bisa menjadi penyelenggara khususnya untuk program SPPG adalah kita mulai. Nah, izin menyapa. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldo. Sehat, Pak? Pangestanipun. Ibu mohon izin sebelum saya serahkan ke Ibu dan moderator, saya menyampaikan beberapa hal, Ibu. Jadi di dalam pelatihan penyelia halal UMK reguler hari ini diikuti kurang lebih 100 penyelia halal yang mewakili SPPG. Memang ada beberapa penyelia halal yang berasal langsung dari ketua SPPI-nya, ada sebagian dari ketua SPPI, ada sebagian dari ketua gizinya, tapi ada juga sebagian beliau akuntannya. Nah, tapi ada juga perwakilan dari yayasan. Tetapi secara prinsip memang semuanya untuk program BGN. Nah, untuk sesi Ibu nanti akan dipandu oleh Ibu Rahma. Pada Ibu Rahma, Assalamualaikum Bu Rahma. Salam, Kak. Baik, kepada Ibu Rahma, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Aldo atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Fitri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu ya. Izin Ibu saya membuka sesi. Silahkan, silahkan, Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fitri, Ibu Fitria Setiarini dari BPJPH. Yang saya hormati MOT, Faldus, dan fasilitator yang bertugas dalam pelatihan kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan penyelia halal UMK reguler skema SPPG MBG batch 10. Alhamdulillah Rabbil Alamin atas kesempatan dan kesehatan untuk kita pada
pagi hari ini dapat berhadir dalam forum yang mulia dan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu, perkenalkan saya Rahmayanti. Pada kesempatan kali ini bertugas sebagai fasilitator dan juga moderator untuk materi pertama, regulasi sistem jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Nanti bersama Ibu Fitriah Setiarini ya dari PPJPH Bapak Ibu. Dan mohon maaf rada batuk Ibu. Materi ini akan berlangsung dari pukul 8.15 hingga jam 10 nanti. Nah, Bapak Ibu di akhir materi nanti kita membagi dua sesi. Sesi pertama itu penyampaian materi, kemudian nanti ada diskusi ya Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu proaktif dalam sesi diskusi ini. Bapak Ibu bisa bertanya, berdiskusi dengan Ibu Fitri terkait bagaimana regulasi sistem jaminan produk halal dan juga bagaimana apa sih tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Perlu saya informasikan Ibu bahwa peserta kita pada pelatihan skema SPPG MBG ini batch 10 ini berjumlah sekitar 93 orang Ibu yang fix hadir ya. Dan semuanya berasal dari dapur MBG. Dan juga tadi ada beberapa dari yayasan. Mungkin itu saja informasinya Ibu. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu